Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Dendri Ananda. Kali ini di acara kelas desain ya, kelas desain Himavia 2025. Sebelumnya, makasih karena udah ngasih kepercayaan ke aku sebagai pemateri untuk program kerja kelas desain kali ini. Oke, mungkin langsung aja ya. Aku izin share screen. Oke, jadi hari ini kan kita bakalan bahas tentang Figma. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial Figmanya, aku mau jelasin dikit tentang dasar-dasar desain grafis gitu. Nah, jadi kenalin lagi aku dan Rizul Ananda. Mungkin teman-teman di sini juga udah kenal karena udah pernah ketemu juga. Ketemu lagi kita di acara ini. Kali ini bukan sebagai Deneng di kampus, tapi sebagai pemateri. Aku deg-degan banget sebenarnya karena aku baru pertama kali jadi pemateri. Nah, mungkin ini ya sedikit desain aku yang gak seberapa ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti materinya, aku mau jelasin dulu tentang apa sih desain grafis itu. Nah, jadi desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti gambar, tulisan, dan warna untuk menyampaikan pesan atau ide secara efektif. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya, karena di sini isinya anak-anak medcom. Terus desain grafis itu kan menggabungkan kreativitas dengan teknologi untuk menghasilkan karya yang nggak hanya menarik secara estetika, tapi juga efektif dalam menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga, jadi di desain grafis itu kan dia tujuannya untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu selain kita perlu desain yang menarik, kita juga harus perhatiin nih pesan apa yang bakalan kita sampaikan. Jadi antara desain yang menarik dan pesan yang ingin kita sampaikan itu harus seimbang komposisinya. Nah, terus ada elemen-elemen dasar dalam desain grafis. Yang pertama itu warna, terus font, elemen atau bentuk, sama ruang kosong. Nah, jadi ini ada contoh dari poster desain. Jadi teman-teman bisa lihat nih perbedaan antara poster yang kiri dan poster yang kanan nih. Nah, kalau yang di kiri ini kan tadi kan kita lihat nih elemen-elemen dasar dalam desain grafis itu ada warna, font, elemen atau bentuk, sama ruang kosong. Nah, dari pemilihan warna nih, teman-teman bisa lihat antara desain yang kiri sama desain yang kanan itu tuh beda banget. Desain yang kiri itu dia warnanya semuanya kayak kontras gitu ya. Kontras, terus juga warnanya tuh terlalu banyak. Sehingga kita tuh bingung gitu. Mau baca yang mana dulu sih gitu. Terus juga bingung untuk ngedapetin intinya tuh apa gitu. Sedangkan yang kanan itu kita lebih nyaman nih ngelihatnya. Terus langsung eh apa ya? Pas sekali lihat tuh kita langsung tahu, oh ini poster tentang futsal turnamen gitu. Nah, terus juga font. Kita lihat di sini tentang pemilihan font. Dari poster yang kiri sama poster yang kanan itu beda banget kan. Untuk poster yang kiri itu, fontnya tuh ada banyak. Jadi dalam satu desain dia punya banyak font. Nah, terus juga di informasi-informasi yang harusnya kita baca karena itu adalah informasi penting, itu tuh jadi nggak jelas apa sih yang sebenarnya mau disampaikan karena pemilihan fontnya itu nggak tepat gitu. Sedangkan di poster yang kanan itu kita langsung bisa tahu nih apa temanya, terus juga
timeline kegiatannya gimana, terus kuota pesertanya, syaratnya, terus hadiahnya, itu langsung bisa kebaca dalam sekali lihat. Sedangkan yang kiri itu kita harus apa ya? Kita harus ngelihat dulu nih jelas-jelas, bahkan untuk membacanya pun agak susah karena pemilihan fontnya itu agak susah dibaca gitu. Terus juga elemennya itu eh, yang kirinya terkesan kayak penuh banget gitu kan. Terus macem-macem banget nih elemennya, kayak agak kurang sesuai gitu, agak kurang pas. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kan karena dia futsal turnamen. Nah, elemen yang dipilih itu ada bola, ada kayak jaring-jaring gawang, terus ada foto orang kayak main futsal gitu kan. Nah, itu kan pas tuh untuk sebuah desain poster futsal turnamen. Terus juga ruang kosong. Ruang kosong di sini kita lihat nih di poster yang sebelah kanan itu masih banyak ruang kosong di sela-sela posternya sehingga kita juga ngelihatnya lebih nyaman. Sedangkan yang di sebelah kiri itu terkesan agak sedikit acak-acakan karena ada yang tumpang tindih elemennya, terus juga besar kecilnya tuh juga nggak, kayak ukurannya tuh nggak eh, apa ya, dia nggak beraturan gitu. Jadi kita bingung gitu ngelihatnya, agak pusing gitu. Nah, itulah tadi kenapa di awal tadi disampaikan kalau dalam desain grafis, jadi desain kita itu harus eh, sebanding gitu dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi komposisinya itu pas antara desainnya sama pesan yang mau disampaikan gitu. Nah, ini penjelasan lebih rincinya tentang warna. Jadi teman-teman khususnya teman-teman Medcom ya, itu pasti udah paham lah ya tentang warna gitu. Jadi warna itu kan ada dua, ada monokrom sama polikrom. Nah, untuk monokrom itu kan terdiri dari satu warna. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini ada eh sebuah roda, isinya tuh warna-warna kan. Nah, monokrom itu jadi perlu teman-teman ingat ya, monokrom itu bukan cuman warna hitam dan putih. Jadi monokrom itu dia pengertiannya adalah sesuatu yang hanya mengandung satu warna gitu. Karena dia mono. Mono itu kan satu. Jadi semua yang isinya tuh satu warna, itu tuh monokrom. Jadi bukan cuma hitam putih. Mau dia warna merah, warna orange, warna kuning. Kalau dia dalam eh, tetap dalam satu apa ya, satu warna gitu. Mau dia kuning terang, kuning agak pastel gitu. Itu tetap namanya monokrom. Nah, sedangkan polikrom itu dia terdiri dari beberapa warna. Jadi kalau dia warnanya 2, 3, 4 gitu, itu namanya polikrom. Nah, terus dalam desain itu kita perlu tahu gimana sih cara menentukan warna-warna yang sesuai dalam desain kita. Nah, jadi ini ada eh, analog. Analog itu dia pemilihan warnanya. Jadi dalam satu roda ini, dia ini kan eh, milih warna-warna yang berdekatan gitu. Jadi dari sini nih, yang ini sampai ke sini. Jadi ada tiga warna ini, dia dalam satu baris yang berdekatan. Terus juga ada teknik complementary. Jadi dia yang berseberangan. Jadi kayak ini contohnya warna pink itu berseberangan dengan warna hijau. Nah, jadi dia ini tuh gimana ya? Bikin desain kita jadi lebih enak dilihat dan kayak kesannya tuh lebih nyambung gitu. Enggak yang bentrok gitu warnanya dan enggak terlalu kontras biar lebih nyaman dilihat. Nah, terus juga ada primary. Primary itu dia dengan teknik segitiga. Jadi warnanya itu kalau dibentuk dalam pola dia segitiga. Jadi berseberangan membentuk pola segitiga. Terus juga ini split complementary, dia sama segitiga juga, cuman segitiganya dia sama kaki. Kalau yang ini sama sisi. Terus ada teknik square atau dia persegi.
Jadi dia berseberangan terus polanya membentuk persegi gitu. Nah, terus font tadi kayak yang dicontoh tadi. Nah, ini kan persyaratan ya, persyaratan. Terus fontnya tuh pemilihan fontnya kan kayak gini kan. Itu agak kurang sesuai sebenarnya karena ngebuat audiens itu jadi susah untuk ngebaca apa sih informasi yang ada di dalam poster itu. Kayak gini nih, eh font yang ini. Jadi yang di tengah ini November 2019 1286 new documents created. Sama yang ini, font yang ini, itu tuh sama tulisannya. Tapi dengan pemilihan font yang berbeda, itu juga ngebuat audiens tuh eh, susah untuk ngebaca yang ini karena apa? Karena dia nggak jelas gitu. Tulisannya apa sih ini? Nah, biasanya font-font kayak gini tuh lebih sering dipakai sebagai judul gitu. Judul-judul desain yang mengarah ke kayak tipografi yang eh, agak-agak apa ya, yang lucu-lucu gitu loh. Nah, kalau yang desain yang tegas, dia biasanya pakai font-font yang kayak gini. Nah, itu tadi kenapa pemilihan font itu penting banget dalam sebuah desain. Nah, terus tadi elemen dan atau bentuk. Nah, jadi dalam sebuah desain tuh juga kita perlu memperhatikan juga pemilihan elemen. Biasanya kan teman-teman kalau ngedit kayak di Canva gitu kan. Di Canva itu kan ada banyak ya pilihan elemen-elemen yang disediakan dari desainer Canva. Nah, itu kan ada banyak ya jenis-jenisnya. Kayak ada yang eh, estetik banget gitu, yang kertas-kertas robek, kertas-kertas kayak kebakar gini. Terus ada juga yang kayak gini nih, dia desainnya 3D. Nah, ini kan kalau misalnya kita satukan dalam satu desain, itu tuh agak kurang enak dilihat gitu. Kayak ini contohnya. Ini kan ada banyak nih elemennya, ada 5 elemen. Tapi dia beda-beda bentuknya, beda-beda jenis elemennya gitu. Nah, kalau kita lihat eh, satu desain dengan komposisi elemen yang kayak gini, itu tuh akan eh gimana ya, ngelihatnya tuh agak kurang nyaman gitu karena beda-beda elemennya, beda-beda komposisi bentukannya gitu. Kayak ada yang ini yang 3D, ini yang eh apa 2D, terus kayak yang ini dia futuristik gitu. Jadi aneh gitu terkesan desainnya. Nah, mungkin itu cuman sedikit ya pengantar terkait desain grafis. Nah, karena di sini kita fokusnya ke tutorial Figma, jadi mungkin kita langsung aja ke Figmanya. Oke. Jadi sebenarnya aku mau tanya dulu teman-teman udah pernah pakai Figma belum? Belum ya. Tapi udah pernah dengar tentang Figma. Bentar. Oke. Di Medcom berarti masih ini ya, masih pakai Canva ya ngeditnya. Oke. Kalau kakak ngomongnya kayak gini, kedengeran nggak ya? Halo, halo? Masih kedengeran? Oke. Oke, kita langsung aja ke tutorial Figma-nya. Oke, wait. Oke.
Oke, mungkin kita dari awal aja ya. Nah, jadi kalian bisa search aja Figma di Google, terus eh, kalian pilih. Nah, sebenarnya ngedit pakai Figma tuh lumayan berat, guys, dibandingkan pakai Canva. Jadi dia juga butuh internet yang kenceng banget, karena bukannya agak lumayan lama deh, karena berat. Nah, jadi waktu kalian buka Figma dari Google, itu tuh nanti bakalan diarahin ke ini dulu, page login dulu, bentar. Kita dari awal. Nih, nanti kan munculnya kayak gini. Nah, kalian bisa bikin akun baru di Create One ini, atau kalian masuk aja pakai akun Google kalian. Dia masih ada via. Nah, kalau kakak milihnya pakai Google karena biar nggak ribet aja sih. Nah, terus udah login, kalian tunggu aja. Nah, terus di sini kan ada banyak pilihan nih. Jadi di Figma ini ada banyak banget pilihan. Kalian bisa ngedit apapun. Bisa bikin flowchart, ya diagram-diagram proses gitu. Bisa bikin slide juga buat PowerPoint. Nah, tapi karena kita fokusnya ke desain grafis, jadi untuk ngedesain kayak poster-poster gitu, kita bisa pilih desain yang ini. Kursornya kelihatan kan ya? Oke. Nah, udah dia masuk ke sini. Terus dari sini kita pilih eh, di sini nih. Jadi di sini kan ada eh, fitur-fiturnya nih. Di sini ada draft, terus ada desain, ada prototype. Nah, langkah awalnya itu sebelum kita ngedesain, tadi kan pilih desain, terus di sini nih ada frame. Nah, frame di sini ada banyak nih pilihannya, ada font, tablet, desktop. Nah, untuk eh, konten-konten kayak gitu, biasanya kan buat di Instagram, itu pilihnya yang Instagram post. Nih, nah, atau ini kan 1x1 ya, untuk di Instagram ukuran 1x1. Kalau misalnya kalian mau bikin kayak 4:5 atau ukuran berapapun yang kalian pengen, itu bisa disesuaikan aja di sini, di dimension. Nih, di sini. Nah, terus udah kan udah jadi satu kanvas kayak gini, tinggal uh, tentuin aja kita mau ngeditnya ngedit apa. Nah, di sini kakak udah nyiapin, oh wait. Kakak udah nyiapin contoh desain. Nih. Nah, ini. Tadi kan ini nih, frame, terus Instagram post, terus dia muncul di sini. Nih. Nah, di lembar desain kita itu biasanya nanti muncul kayak gini nih, ada file, ada aset, terus ini desain, prototype, ini fitur-fitur yang disediain sama Figma. Nah, ini untuk ngubah posisinya gimana, terus ini buat ngubah eh, rotation, jadi sudut kemiringannya tuh gimana. Misal nih, kalau gue jadi 30, jadi muter kayak gitu. Terus layoutnya juga bisa diubah, ini dimensionnya, kayak ukurannya tadi. Misal kita ubah jadi 4.000 kali 5.000.
Tuh, dia jadi ukuran 4:5. Tuh. Jadi tinggal kalian ubah-ubah aja ukurannya di sini di dimension. Kita ubah lagi. Oke. Oke. Nah, terus di sini kalau misalnya kalian mau ngecilin nih atau ngebesarin eh itu dia bisa eh nih kayak berubah gitu loh dimensionnya karena bergantung dengan kursor kita ngegerakinnya gimana. Kalau misalnya kita kayak gini, dia jadi panjang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngubah ukurannya tanpa ngubah dimensionnya, kita bisa klik yang ini nih. Nih, log aspect ratio. Jadi dimension kita tadi kan 1080 ya, 1:1. Nah, kalau misalnya kita mau ngebesarin atau ngecilin, tapi nggak mau ngubah dimensionnya, kita klik dulu yang ini. Jadi nanti dia kelok. Nih, kelok. Jadi waktu kita besarin atau kecilin, dia nggak berubah gitu ininya. Dimensionnya tetap 1:1. Kayak gitu. Nah, terus juga ini eh, ada appearance itu tampilannya. Mau opacity-nya berapa. Ini kan 100%. Terus juga radiusnya. Nih, itu sudutnya. Mau kita bikin dia agak melengkung atau mau dibikin kayak gimana aja. Jadi